Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan atau tugas yang diberikan pada pertemuan 11 termodinamika. Perkenalkan, saya Ella Agustin dari Offering Aceh. Untuk soal yang pertama, suatu gas sempurna CV sama dengan 5/2R berubah dari keadaan A ke keadaan B melalui 3 jalan. Yang pertama, dari A C ke B, kedua A D ke B, dan ketiga A ke B. Seperti pada gambar di sampingnya. Jika P2 sama dengan 2P1 dan V2 sama dengan 2V1, maka hitunglah bahang yang A, bahang yang diperlukan tiap mol untuk ketiga proses tersebut, sedangkan yang B, bahang jenis molal gas untuk proses A sampai B. Di sini menentukan besarnya Ki A ke C dulu. Delta U sama dengan Ki minus W. Plus W. W ini bertanda negatif karena gas menerima energi dalam bentuk kerja mekanik dan volume gas menyusut. Sedangkan jika plus W, maka gas melakukan transfer energi dalam bentuk kerja mekanik dan volume gas meningkat. Delta U sama dengan Q minus W. Sehingga untuk Q-nya sama dengan delta U plus W. Delta U-nya 5/2 NR delta T. Di mana PV sama dengan nRT. Di sini volumenya konstan. Karena volumenya konstan sehingga W di sini 0. Di sini ada perubahan tekanan, jadi delta P kalikan V sama dengan NR delta T, sehingga delta T-nya sama dengan delta P kalikan V per NR. Kemudian mensubstitusikan hasil yang ini ke dalam persamaan Q-nya. Sehingga didapatkan untuk Q-nya sama dengan 5/2 NR kalikan delta P kalikan V per NR. NR-nya dicoret sehingga didapatkan 5/2 delta P kalikan V. Delta P-nya ini tekanan akhir dikurangi tekanan awal, tekanan akhirnya P2, tekanan awalnya P1. Sehingga karena di soal diketahui bahwa P2 sama dengan 2P1, maka didapatkan hasil akhir untuk QAC sama dengan 5/2 P1 V1. Kemudian menentukan besarnya QCB. Menggunakan persamaan yang sama, namun di sini W-nya ada nilainya karena ada perubahan volume. Sedangkan tekanannya konstan. Di sini delta T-nya sama dengan P kalikan delta V per NR. Kemudian substitusi hasil T ini ke dalam persamaan Q. Sehingga seperti ini hasilnya. Kemudian NR-nya dicoret sehingga didapatkan 5/2 P kalikan delta V plus P delta V. Delta V-nya ini volume akhir dikurangi volume awal. Karena volume akhir, karena V2 sama dengan 2V1, maka didapatkan hasil akhir untuk kalor dari proses C ke B sebesar 7P1V1. Sehingga untuk kalor dari proses A ke C ke B sebesar QAC plus QCB didapatkan hasilnya 19/2 P1V1. Selanjutnya untuk yang proses dari A ke D ke B. Persamaannya juga tetap sama. Delta T-nya sama dengan P kalikan delta V per NR, kemudian dimasukkan nilainya atau substitusi delta T ke persamaan Q. Di sini ada perubahan volume juga, sehingga didapatkan hasilnya 7/2 P1V1. Sedangkan untuk yang D ke B ini,
volumenya konstan sehingga W-nya 0. Kemudian delta T-nya sama dengan delta P kalikan V per NR. Kemudian substitusi P2 minus V1 sehingga dihasilkan Q dB sama dengan 5 P1 V1. Sehingga untuk hasil akhir kalor dari selama proses A ke D ke B, maaf ini salah, A ke D ke B sebesar QAD plus QDB sama dengan 17/2 P1 V1. Selanjutnya ini untuk menentukan kalor langsung dari A ke B. Ini delta U-nya sama, delta U sama dengan Q minus W sehingga Q-nya sama dengan delta U plus W. Delta U-nya 5/2 NR delta T selama proses A ke B, sedangkan W-nya ini adalah luas daerah di bawah grafiknya, di bawah kemiringan garisnya. Setengah jumlah sisi sejajarnya dikalikan dengan tingginya. Sehingga didapatkan Q selama proses A ke B sama dengan 5/2 NR delta T plus 3/2 P1 V1. Kemudian untuk delta T-nya sendiri sama dengan delta P kalikan delta V per NR. Kemudian substitusi nilainya sehingga didapatkan 5/2 delta P delta V ditambah 3/2 P1 V1. Di sini keadaan akhirnya P2, sedangkan volumenya V2. Untuk keadaan awalnya P1, sedangkan volumenya juga V1. Setelah diselesaikan, didapatkan hasil kalor dari A ke B sebesar 8/2 P1 V1. Selanjutnya untuk menentukan soal yang B untuk menentukan kalor jenis. Yang pertama diselesaikan dari mencari kapasitas kalornya dulu. C sama dengan Q per T. Q-nya dari A ke B tadi sudah didapatkan 8/2 P1 V1, sedangkan T-nya sudah dijelaskan di awal, delta T-nya sama dengan delta P kalikan delta V per NR. Kemudian delta P-nya dimasukkan, delta V-nya juga dimasukkan. P2 sama dengan 2P1, sedangkan V2 sama dengan 2V1 didapatkan hasil seperti ini. Kemudian setelah disederhanakan, maka didapatkan untuk kapasitas kalornya 8/2 NR. Kemudian menentukan kalor jenis dari kapasitas kalornya. Kalor jenis sama dengan kapasitas kalor per jumlah molekulnya. Sehingga N-nya ini bisa dicoret, 8/2 kalikan R-nya 8,314 sama dengan 33,256 Joule per mol Kelvin. Selanjutnya untuk soal yang kedua. Sebuah mesin uap beroperasi pada suhu 180 derajat dan 102 derajat Celcius. Bahan yang masuk 10 kakal per siklus, sedangkan efisiensinya setengah kali efisiensi mesin Carnot. Berapakah frekuensi mesin agar dapat menghasilkan daya sebesar 40 kW? Ini penjelasannya. Untuk T1 dan T2-nya ini dijadikan dalam bentuk Kelvin. Q2 sama dengan 10 kakal per siklus sama dengan 42 kJ per siklus. Sedangkan untuk dayanya sendiri 40 kJ per second. Efisiensi mesinnya sudah diketahui, setengah kalikan efisiensi mesin Carnot. Efisiensi mesin Carnot sendiri persamaannya adalah 1 minus T1 per T2 setengah kali 1 minus T1 suhu rendah, T2-nya suhu tinggi. Sehingga didapatkan untuk efisiensinya 0,086. Kemudian ada persamaan bahwa E sama dengan W per Q.
atau W sama dengan E per Q, sehingga W-nya sama dengan E 0,086 sedangkan kalornya 42 kilojoule per siklus sama dengan 3,6 kilojoule per siklus. Sehingga jika frekuensi mesin, maka W sama dengan P per F atau F sama dengan P per W. Di sini dayanya 40 kilojoule per siklus per W-nya ini 3,6 kilojoule per siklus sama dengan 11,11 siklus per second atau sama dengan 11,11 Hz. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.